berangkat saja ke pesawat Sunhawk kita di match kedua, hari kedua kali ini. Betul sekali, ini dia ronde ke-8 kita Sunhawk. Dimana sudah ada Eros ya, yang kebetulan memang lagi kita pantau, sudah buka parasutnya, lagi melakukan atraksi berbahaya, jangan ditiru di rumah. Dan teman-teman yang lain juga sudah mulai membuka parasutnya. Harusnya sini garis pesawat dari Camp Bravo ke arah Tambang. Betul banget ya, ini garis pesawatnya dari arah timur laut menuju ke arah barat daya. Wis, gue hebat banget ya untuk masalah arah-arah aja. Nggak apa-apa, bebas. Gue ganti nama Jawa di dia. Apa? Oh, di Kompas. Emosi saya mendengarnya. Emosi saya ya. Oh, di Kompas. Punchline-nya boleh banget asli. Gue nggak nyangka itu akan keluar dari mulut Anda ya. Gue masih mikir di peta atau apa. Oh, di Kompas. Oke, sip. Tapi kita lihat di sini untuk circle sendiri langsung gampang banget untuk tim-tim yang lain bisa masuk ke circle ya, kecuali ini ada di Pulau A yang ada Camp Alpha tuh. Mereka harus melewati beberapa jembatan yang mungkin bisa saja dijaga oleh beberapa tim-tim lawan mereka. Ya, dimana juga kali ini belum ada tim yang bertabrakan, hanya berdekatan saja seperti Kalteng yang berada di antara dua tim. Ada Sulbar, ada Bali, Papua, Kalteng yang cukup berdekatan di bagian area bootcamp. Dan sejauh mata memandang mengikuti PMNC kemarin, nggak ngeliat ada yang healing ya? Belum. Nggak tahu mereka emang metanya ya udah tempur aja gitu. Gitu ya. Soalnya gue nonton gitu. Cuman kan emang nggak memperhatikan 100% gitu kan. Cuman sejauh mata memandang sih fight semua gitu. Fight semua sih ya. Tapi yang berbeda dari bootcamp kali ini, Jal. Biasanya gudang 3 bootcamp itu diambil oleh Kalimantan Tengah yang kemarin berhasil langsung culik satu player dari Papua. Ternyata kemarin Ghidorah itu nggak nyangka kalau di gudang 3 ada satu player Kalteng yang ngerebut kompon di sana. Dan jadi senjata duluan langsung dipulangkan ke arah lobby. Benar. Nah Jadi sekarang Kalteng bootcampnya gitu full ya. dikuasai oleh Papua. Ya, jadi Kalteng itu ngambil bagian tipis-tipis di bagian bootcamp, terus ke bagian scrapping dekat bootcamp. Tapi kali ini kayaknya mereka nggak mau ngambil resiko, mengingat ini juga udah hari terakhir ya kan, udah nggak boleh menyanyiakan ronde-ronde lagi juga. Dan harusnya nih untuk tim Papua bakal menjadi happy looting juga buat mereka di bagian bootcamp. Bahkan Gorontalo, kok dia berenang? Satu player kayaknya ini Belum looting, betul. Kayaknya parasutnya nyangkut. Kayak sempat turun dari di arah-arah bootcamp deh tadi si Average. Iya sih, soalnya dia belum looting loh. Teman-temannya udah looting nih, lihat tuh. Si Superrex kan, Superrex ini udah dapetin barrel, udah dapetin helm, armornya belum ada. GBZ udah di tangan, udah enak banget ya. Tinggal satu player lagi tadi. Untuk di arah Camp Charlie sendiri, kita lihat Sulawesi Utara masih happy looting juga, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berani untuk merebut Camp Charlie-nya dari Sulawesi Utara. Dan Painan, wow tidak ada juga. Kayaknya ini benar-benar cari aman semua. Iya. Ya udahlah kalau begitu kita tungguin aja mereka looting. Gak usah ngekes. Enggak gitu. Canda. Beda. Canda Gabut ngekes. banget. Canda ngekes. Alright, kita bakal fokus lagi kembali kali ini. Semuanya masih fokus juga. Coba Kalsel, ibu kota dari Kalsel. Wow, Anda mencoba geografi saya. Ya. Katanya kan Odi Kompas. Enggak, ya. Saya mau mengkonfirmasi. Odi Kompas bukan berarti Odi Atlas. Beda ya. Kalau Odi Atlas mungkin bisa. Coba Kalimantan Selatan. Apa ibu kota Kalimantan Selatan? Sebentar, mari kita browsing. Sambil Jelly browsing, kita lihat dari arah Paradise Resort Bali lewat bukit-bukit Paradise-nya udah melakukan rotasi tentunya, tapi dia tidak tahu bahwa di arah low ground-nya ini ada Sulawesi Barat yang sepertinya bisa saja menculik beberapa playernya. Benar. Tapi Bali ini udah duluan aja ya, udah buru-buruan aja dia. Udah bergerak duluan dan saya sudah mulai mendapatkan jawabannya. Akhirnya apa itu Jelly? Depannya B, belakangnya N. Wow. Banjarmasin. Oh my god. Enggak Jel, gue tuh mau jawab tapi lo udah potong. Oh gitu ya. Wow tuh itu berupa tanda gue excited. Oh gitu ya. Oke gak apa-apa. Wow, Banjarmasin. Nah gitu gue okay. tadi. Yaudah. Gue di otak gue tuh Banjarmasin tuh Kalimantan Timur gitu. Salah ternyata. Salah ternyata ya. Kalau Bali Denpasar. gaya ya. Gampang. Gue belum pernah ke Bali loh Jel.
Seriusan? Belum. Ke Oke. Jogja aja belum pernah gue. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton kali ini, Bali yang lagi dibahas juga Arjen sudah mulai nge-spot ke depan sana bakal langsung spray down NTB yang lagi berlari-lari manja lucu kecil-kecil di depan sana tapi masih belum bisa berhasil untuk men-take down beberapa player dari NTB. Arjen luar biasa sekali, hampir saja mendapatkan 3 player dan 3 player tadi masih diselamatkan oleh beberapa gundukan yang ada di depan mereka. Ini NTB langsung menunjukkan rotasi. Mereka lebih cari aman aja, tapi Bali hati-hati. Mereka nggak sadar di belakang mereka ada Sulawesi Barat dan ternyata betul sekali Tinker melihat Arjen di sana. Arjen masih selamat dari beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan badannya. Tapi di depan Tinker ada Ditya. Hati-hati Ditya, karena Sulbar sudah memulai flanking ke arah kanan dan Ditya langsung nge-spray ke arah Sulbar. Betanona XP-nya udah mulai habis tadi tapi masih diselamatkan oleh beberapa obstacle depannya. Yes, berasa banget itu deg-degannya pasti dari Betanona berada di belakang batu. Sudah berhasil untuk melakukan healing dirinya sendiri. Tapi Ditya masih sedikit ragu-ragu, maju tidak ya. Sementara itu player-player dari Sulbar lain juga sudah mulai mendatangi Betanona. Sudah mulai regroup, akan memberikan bala bantuan kepada Betanona. Sudah enemies ahead, pastinya sudah mulai ditandain sama Betanona. Ada player-player dari Bali. Tapi masih belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Belum ada lemparan granat juga. Padahal sebenarnya kalau itu dia punya granat, dia lempar. Mending soy. Mungkin kenocek. Tapi kayaknya apa? Kenocek. Kenok. Kenok ya kan. Kenoket. Kecuali dia melempar granat dan tiba-tiba juga melempar molotov. Ya, betul juga. Bisa auto. Dan Betanona lagi-lagi diselamatkan oleh obstacle yang besar banget ya. Ini sangat bahaya kalau Betanona nggak retreat segera karena 2 playernya di belakang itu jauh banget dan kita lihat Sulbar, Betanona sudah dipulangkan ke arah lobby oleh Arjen yang sudah ngeflank sebelah kiri. 2 player tersisa dari Sulawesi Barat. Benar banget, ternyata sudah ada player dari Bali, Arjen yang sudah mulai setup. Tadi sebelumnya kita lihat Arjen berada di belakang batu ya kan. Ternyata dia sudah mulai setup langsung ngeflank ke bagian rumah untuk langsung mendapatkan 1 player dari Sulbar. Kali ini Sulbar sudah kehilangan 2 player dan ini bukan merupakan berita yang baik untuk Sulbar. Kehilangan 2 player di circle pertama. Betul banget, ini Tinker harus berpikir keras banget nih ya sebagai seorang Tinker. Iya bener, ataupun baby boy berpikir keras sebagai seorang baby boy. Bagus sekali informasi yang Anda berikan. Enggak, kalau Tinker kan pemikir. Oh. Di spray tapi Arjen hati-hati. Baby boy sudah mendapatkan. Walaupun hanya seorang baby, dia tidak mau dianggap remeh. Bener sekali, berusaha kembali dengan Air 4-nya kali 3-nya. Tapi masih belum ada peluru yang connect ke arah player-player dari Bali. Baby boy kali ini harusnya sih dia disengage ya, nggak usah ambil resiko. Dan tadi menanggapi Tinker adalah seorang pemikir, saya baru menangkap kerecehan dari seorang Eddie New. Dapat kan Jel? Baru dapet. Karena aku mikir dulu dari tadi kan, Tinker apaan gitu. Cuman tulisannya aja beda. Iya tulisannya aja beda. Tapi secara pronunciation atau penyebutan sama ya? Sama betul Oke, kan? Yes. Berapa tuvel gue Jel? Saya tidak tahu. Nanti ya ngekes bahasa Inggris ya. Jangan kagetin gitu dong. Training dulu ya. Nah itu dia. Oke ya, di Quarry beberapa komponen sudah dikuasai oleh player-player dari Sulawesi Tenggara Utara sih Sultra. Nah kan, Sultra. Nah, kita lihat lagi. Sulawesi Tenggara. Ada utara juga Jel. Sulut itu. Oh iya Sulut ya. Sultra, Ya, Sulut. ya kan Sulut kan? Iya betul. Sulawesi Tenggara nih. Papa Bos, ini jangan-jangan papanya dari baby boy tadi ya. Oke, nice try. Tinggal cari mamanya loh. Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Di ladies mungkin ada nanti. Di ladies, oh ya nanti Iya, belum. Nanti kita lihat ya. Ini Ghost dan rekan-rekannya masih santai aja. Per orang mendapatkan 1 kompon. Nggak mau cari gerakan dulu atau nggak mau rotasi terlebih dahulu. Karena mungkin zonanya sudah ada di tempat mereka. Ya ini namanya Sunhawk ya. Sunhawk itu biasanya memang lebih banyak. Itu ketika lu dapetin kompon ya udah lu stay aja. Sebenarnya mirip-mirip, agak-agak mirip kayak Vikendi sebenarnya. Iya. Cuman perbedaannya adalah ya memang ketika lu lagi rotasi di bagian Sunhawk, banyak sekali penculikan-penculikan gitu. Betul, biasanya. Karena kita nggak tahu loh musuh-musuh ada ngumpet di obstacle manapun atau mungkin ngepron di rumput kan ya. Tapi sesaat lagi kita akan melihat zona yang kedua akan mengarah ke arah mana ini.
Yes, karena ini Sunhawk dengan circle galau atau sad boy kata Wolfie. Sad boy. Circle sad boy kalau kata Oh Wolfie, my God, iya. ya kan? Dia bilang karena circle-nya nggak tahu mau kemana, mau ke yang Pulau Bravo, Pulau Alpha atau Pulau Charlie. Iya. Dan itu circle-nya masih ngedonat lagi menjadi sad boy. Jadi sad boy maksimal banget. Jadi kalau kita lihat semua tim itu nungguin circle, lebih Iya. ke arah ya udah gue stay dulu di compound ini sampai nanti circle yang ngebanting kemana, baru nanti kita putar otak gimana caranya harus melakukan rotasi. Iya, tapi kita lihat circle kedua tadi mengarah lebih condong ke Pulau Bravo, pulau yang besar banget ya. Betul. Jadi buat tim-tim yang ada di Pulau Charlie atau Pulau Alpha boleh segera rotasi, takutnya nanti kan ada yang udah set up di depan mereka, siap-siap menculik mereka juga. Ini dia yang sudah berdekatan dan sudah mulai melakukan setup. Ada Sultra di sini. Salmon mendengarkan sebuah step, tapi ternyata Finn yang harus ditangkap terlebih dahulu terculik, dan itu dia. Hello, wow, tapi ternyata what happened? Iron Noun. Salmon malah yang harus take down kali ini, dan Ghost temannya juga harus mulai maju, harus melakukan backup. Dua orang tersisa dari Sultra kali ini akan melawan Kalbara yang dari tadi langsung saja diam-diam menabrak compound milik Sultra. Ini luar biasa banget tadi refleks dari seorang player Kalbar yang nggak tahu dia ada orang di sebelah kanannya, tapi langsung dengan sigap dijiggle-jiggle aja, dan Salmon sayang sekali tidak menang dalam commit fight kali ini. Oh, Papa Bos sudah dibombardir banyak sekali granat-granat yang dilemparkan ke dalam, dan Hanzi pun sudah mulai masuk ke dalam rumah, tapi ada Molotov yang membakar dirinya. Itu dia. Wow, dilempar Molotov masih bisa ngejiggle, dan fight close combat yang luar biasa dari Kalbar. Tapi ternyata third party is real, saudara-saudara. Dari sisi lain ternyata ada Sulut yang mulai menembaki player-player dari Kalbar. Oh my god, Roka, satu player yang tadi ada di luar broken wall ini terculik, dan dia mungkin nggak tahu bakal ada third party di sana. Tapi yang gue Yes. salut nih Jel dari Kalbar, mereka punya player-player yang empowernya keren banget, refleksnya keren banget ya. 2 kali mereka ngasih refleks yang luar biasa, tidak diketahui oleh musuhnya tadi ya, oleh Sultra. Yes. Dan pada akhirnya rata loh oleh Kalbar. Walaupun tadi satu terculik nih Roka ya. Ya benar, itu Roka pun terculik karena memang di backstep juga sama tim Sulut ya tadi kayaknya. Yes. Sulut, yes. Sulut karena mereka berada di high ground juga kali ini. Harusnya mereka bisa mendapatkan vision-vision ke arah Kalbar. Sedari tadi ternyata Sulut tuh udah mantengin aja. Udah mantengin player-player dari Kalbar. Iya nih, ada yang berang. Ya waduh, sayang nih nggak diculik. Ternyata sayang banget tadi ya. Si Roka lagi di luar compound, bahkan di luar obstacle ya. Bener-bener open banget, display aja dan nggak ada ampun dari Sulut. Satu player dipulangkan tadi. Tapi Sulut baru punya 1 kill ya. Tadi cuma Roka. Iya, Roka doang. Tadi siapa sih player dari Kalbar yang kebakar terus masih bisa nge-take down? Itu gila banget. Duh, gua nggak lihat tadi. Soalnya dia kebakar, Iya. dia kebakar, tapi dia masih bisa nge-take down player dari si Sultra. Iya, refleksnya luar biasa kan. Makanya. Gue bahas tadi Kalbar ini refleksnya luar biasa. Apalagi yang Salmon tadi mau nge-HBD, ternyata malah dijiggle balik. Iya. Wow, sangat tidak terduga sekali permainan di Sunhawk kali ini. Dan ternyata juga ada Sulsel yang sudah mulai mendekat ke arah tim Castle. Ada split positioning yang di setup oleh Sulsel. Kali ini Bri ditemani oleh Rules juga. Ada Starzea dan harusnya ada satu orang lagi yang agak cukup jauh. Berarti itu Imam. 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 Starzea Danzel dari Kalimantan Selatan ini ada di arah-arah dekat Painan, tentunya mendapatkan kompon. Kayaknya dia udah ngeh nih, di depan mereka ada beberapa player dari Sulawesi Selatan yang ngepron aja. Kalau misalnya kelihatan dikit bisa langsung di spray tanpa dikasih ampun. Sulawesi Selatan Itu dia. Nah, nggak jadi. Nggak jadi. Kita udah excited nih. Excited. Yang nonton juga udah Nggak jadi. gitu kan, ternyata tidak jadi. Zona ketiga, lagi-lagi ke tengah-tengah bootcamp. Wow. Papua nggak usah kemana-mana, udah disamperin langsung sama Zona ya. Wah, itu enak banget sih posisi dari Papua. Tinggal gimana caranya dia bisa mempertahankan bootcamp miliknya itu. Dan Zel melihat ada Starsea yang lagi jongkok, tidak ditembak, dibiarkan saja. Apakah akan ditembak? Oh my god, tidak ditembak. Kenapa ragu-ragu? Nanti keburu diambil orang. Tembak sekarang dan Zel. Oh, tidak ditembak. Gue selalu suka nih dengan quotes Jelly dan pasta seputar percintaan. Itu gak ditembak loh. Kenapa gak ditembak? Nanti diambil orang. Bener. Ya bener kan? Betul. Kalau gak ditembak diambil orang gitu. Betul. Tapi ya sudahlah, itu mungkin keputusan dia. Mungkin dia merasa itu jalan terbaik. Oh iya. Tidak usah ditembak, biarkan dia senang dengan kehidupan yang dia jalani sekarang.
Aduh, oke. Masih menahan tentunya Kalimantan Selatan yang nggak mau kemana-mana, termasuk Sulawesi Selatannya juga ini nggak mau kemana-mana. Saling ngeh sepertinya, ada musuh di depannya tapi tidak mau open fire terlebih dahulu karena takutnya nanti ada third party. Apalagi Sulsel ini berada di luar compound. Ya, Termasuk berada di open open ya. field. Benar, berada di open field juga. Seperti Sulut juga kali ini yang sudah mulai melakukan setup, bergerak secara bersamaan, beriringan di bagian open field. Nampaknya akan meng-scouting terlebih dahulu rumah-rumah yang sudah dihuni oleh Kalteng, yang sudah mulai di setup juga. Dan sementara kamera bergeser ke arah Maluku, yang di sini juga berdekatan dengan Sulsel. Itu dia, Maluku Raven berhasil untuk di take down. Katiri masih berusaha untuk mencari musuhnya berada di mana, tapi masih belum terspot juga. Imam berada di belakang batu siap untuk menghantam Maluku. Masih nungguin momentum dan timing yang tepat. Ini bahaya banget buat Maluku. Dijepit oleh player-player dari Sulsel. Itu dia Imam. Imam udah keluar dari batu. Tapi berada di mana? Dan betul saja langsung saja melakukan backstep ke arah player-player dari Maluku. Dua player berhasil di take down. Masih ada Katiri last man standing. Entah apa yang bisa diperbuat sebagai last man standing kali ini. Akan berusaha untuk langsung ke belakang. Follow up. Imam ada di belakang tapi tembakan dari Kalsel menghentaskan pergerakan dari Maluku. Itu third party yang luar biasa banget. Kasel tahu timingnya. Ketika Alkatiri dia mau move melihat Imam yang sudah nge-backstep dua playernya. Tapi sayang sekali Imam tidak menghabiskan Katiri. Tapi Katiri dihabiskan oleh third party yang lainnya. Itu benar-benar menyedihkan sekali ya. Ada third party. Tapi kali ini kalau kita lihat juga sudah ada yang berdekatan. Antara Sulut dan juga Kalteng. Sementara itu sudah ada lemparan molotov ke arah depan membakar rumah milik Babusau. Tapi Babusau masih bisa survive. Ternyata tidak semudah itu Ferguso. Molotov dari Ciano begitu menyakitkan, langsung saja menumbangkan dan membakar habis sampai jadi abu seorang Babusau. Dan ternyata Andrew pun akan berusaha untuk melakukan counter terhadap temannya. Ke arah depan di sana ada Sulut dan ternyata juga dari Eros berusaha untuk mencari kembali player-player dari Sulut dari dalam rumah, membuka kembali visionnya. Ada Hope yang sedang berlari-lari dan itu dia spray dari Eros yang benar-benar menyakitkan, berhasil untuk menumbangkan lagi player dari Sulut. Itu Ciano belum kelihatan tapi ternyata Eros masih belum ready dengan M4-nya dan pintu sudah mulai dihancurkan. Ini adalah bahaya untuk Sulut. Lemparan granat yang pertama ke arah depan. Ciano pun mulai memasak granatnya. Trading granat, trading bakso kali ini. Tapi ternyata malah granat dari Eros yang berhasil untuk mendapatkan Ciano. Iya, ini 3 lawan 3 akan terjadi dan tersajikan di compound yang berbeda. Tentunya tadi Hope tidak akan diselamatkankah? Atau mungkin bersabar terlebih dahulu Hope karena mungkin harapannya ada di teman-temannya. Benar. Hope. Oke, sip. Mantap sekali. Dan kita juga bakal lanjut lagi dari Sulut yang bakal mungkin membiarkan Hope bleeding out. Berarti Hope hanya bisa berharap. Ya kan? Sesuai Betul. namanya. Iya, Hope. Nama adalah doa. Ya kan? Iya, itu adalah doa. Dan itu dia, dari Sulut akan merelakan Hope begitu saja karena diberikan harapan palsu oleh teman-temannya, tidak akan dibangkitkan lagi. Sementara itu dari Sulut pun akan berjaga terus-menerus compound ini karena posisi mereka agak sedikit bahaya. Mereka berada di luar play zone. Mereka masih punya PR untuk gimana caranya masuk ke dalam play zone. Iya, tadi kalau setup dari Kalteng ini udah nge-split satu Enryu di bagian kanan, 2 player lagi ada Zong dan juga Eros itu ada di bagian belakangnya. Apakah ini akan jadi penjepitan dari Sulawesi Selatan? Ini kayaknya sandwich sama satu tim, bukan sama tim yang lainnya. Tapi di arah lainnya, kita lihat NTT sudah set up smoke. Ternyata NTB di sini ada 2 player yang tersisa, tapi 2 player lagi belum tahu kemana karena mereka masih awet saja. 4 lawan 4 harusnya. Betul sekali, tapi ternyata Evio berhasil untuk menculik 1 player dari NTB. Bakal langsung di end, knock and valid, no debat. Dan sementara itu cowok Sopan masih jongkok aja dengan sopannya di bawah rumah. Masih belum ke spot, itu udah kelihatan kaki-kaki dari player-player NTT. Tapi masih belum ditembakin karena dia terlalu sopan. Dan itu dia open fire. Langsung saja menumbangkan 1 player, tapi ternyata tidak bisa bertahan terlalu lama. Tidak ada backup untuk cowok Sopan. Oh my god, ternyata 2 player dari NTB tadi tidak ikut pada peperangan kali ini ya. Sayang banget dia. loh. Iya. Ternyata ketemu tim lain. Kejebak di atas. Sulit ya, udah terjebak, temannya ditembakin, kayak udah pasrah gitu. Iya, seperti Hope tadi. Seperti Hope, itu harapan palsu. Dia berharap PHP. ya kan, dia kan berharap gitu. PHP ya, PHP. Langsung di setup aja, molotov di depan oleh seorang Capo.
sebenarnya FC belum sadar di belakang mereka ini ada 2 player NTB lagi yang masih bertahan. Ternyata ada satu grenade yang menyicil HP dari seorang FC. Terlihat langsung oleh Capo. Timing yang tepat, bisa langsung dapat 1 shaker kill aja. Belum dapat. Masih harus sedikit lagi HP barnya, tapi masih bisa diamankan sepertinya untuk mendapatkan kill. Yes! 1 kill masuk ke kantong dari NTB walaupun 2 player sudah dipulangkan. Ini lihat Kalbar sudah set up smoke, tidak terlihat 1 player Hanzi juga ter-take down. Tinggal Humble. Se-humble apa dia untuk menahan atau bersabar, diras langsung sama NTB. Dilooting dulu oleh seorang Capo, lempar lagi granat oleh Neons. Hanzi sedikit lagi apakah Humble terus bergerak ke depan atau bisa merevive rekannya yang ada di sana. Bener banget, posisinya udah terjepit. Oh, berhasil disentuh temannya Hanzi. Masih berada di belakang smoke juga. NTB ternyata menahan pergerakan dari Kalbar. Dan itu dia Hanzi berhasil untuk di-revive. Masih diselimuti oleh asap. Nah, asapnya hilang. Masih ada asap lagi. Untung aja masih ada smoke grenade. Dan Capo pun udah mulai bergerak perlahan-lahan. Mereka semua masih belum di dalam zona. Ini 10 detik lagi waktu yang mereka punya. Zona akan bergerak masuk ke fase ke-6. Udah gak punya waktu terlalu banyak. Dan ini zona yang udah sulit untuk ditahan. Dan Hanzi mulai membuka dan mengokang granatnya ke arah depan. Tapi masih belum ada inisiasi. Ini Kalbar keserwits banget Jel. Kenapa? Sultan sebelah kiri mereka, depan mereka ada NTB. Kalau nggak segera fight melawan NTB, ini Sultan bisa langsung nembus ke depan dengan enaknya. Betul, berlari, spray down. Ternyata proning shot dari NTB yang benar-benar tajam, malah menumbangkan seorang Hanzi. Dan Humble kali ini masih survive. Itu dia spray close combat. Dan Neos 1v1 situation mencari kembali Humble yang tidak sempat untuk melakukan healing. Play zone-nya terlalu sakit dan Kalbar harus dipulangkan. NTB ini beruntung sekali karena tadi 1 player yang low HP dari Kalbar harus dimakan oleh Blue Zone. Lagi dan lagi kalau misalnya ingin revive 1 player lagi, mereka harus segera masuk ke arah zona karena Blue Zone-nya di circle kelima kali ini udah nggak aman lagi Jel untuk menahan untuk ditahan ya. Bukan untuk menahan, untuk ditahan. Untuk ditahan, bener banget. Dan itu juga membuat banyak sekali tim yang kewalahan karena Blue Zone-nya sudah mulai bergerak kembali. Dan kali ini dari Hinode, ulala, tertembak dari depan sana. Tidak ada obstacle yang mengcover tubuhnya. Sementara itu Adiba last man standing kali ini sudah mulai melihat ada Erwan di depan sana mau ditembakin tapi setengah-setengah tembaknya. Dan circle-nya dikuasai oleh player-player dari Papua. Iya, ini lagi-lagi Papua tadi dapat bootcamp gede. Sekarang Papua dapat lagi kompon yang enak banget tengah-tengah circle. Ini Papua kalau misalnya masih bertahan di situ circle-nya bakal ditabrak banyak banget tim-tim kayak Kalteng, juga Sultan, itu ada Adiba di sana. Dan tentunya ini Ghidorah, Ijal dan 2 player Papua lagi ini kayak match-match di hari kemarin Jal. Bener-bener mereka setupnya nge-split kayak gini. Rapi serapi mungkin. Jadi kalau misalnya mereka terculik 1 orang, ada yang nge-backup dari jauh. Bener-bener nge-split dari kemarin kayak gini. Mungkin strategi mereka yang mereka pakai di PMNC kali ini adalah strategi splitan. Oh, splitan ya, untung bukan splitter. Tapi emang bagus banget strategi split yang digunakan di Sanhok. Tinggal balik lagi bagaimana cara eksekusinya aja dari setiap tim. Dan sementara itu juga ada Papua Erwan kali ini bersama temannya menjaga circle bagian kanan. Men-spot ada player di belakang batu Neons tapi masih belum bisa ditembakin. Kakinya masih bisa terlindung oleh beberapa batu. Tapi itu dia, Blue Zone-nya sudah mulai menyelimuti player dari NTB tersebut. Sementara itu di sisi lain ada Citato yang berusaha untuk menembaki player-player dari Bali. Tapi ternyata counter shoot dari Arjen begitu tajam menyayat hati Citato yang harus tersungkur lemas di depan sana. Dan Papua itu dia menjadi third party dari dalam rumah Ghidorah mengamuk melakukan spray ke arah depan. Di atas spot kembali, masih ditembakin terus menerus dan Bali dipulangkan oleh Papua. 6 kill disarangkan ke kantong dari Papua. Lihat splitnya luar biasa banget. Ini Ghidorah bisa ngejagain NTT dari arah bawahnya tinggal 2 tim loh. Bagaimanakah kalau misalnya Potter ngelewatin ke arah Ghidorah, ternyata sebelah kanan sana masih ada yang jagain dari Papua. Nah itu dia, setup dari Papua benar-benar apik banget. Map control, map awareness yang mereka bangun dari tadi memang bagus sekali. Dan blind spray again and again dari seorang Ghidorah menumbangkan seorang Potter di depan sana.
benar-benar predict shot yang begitu on point. Dan itu dia, Pakuali dan temannya tidak bisa bergerak terlalu leluasa karena dihujani peluru terus-menerus oleh player-player dari Papua. Dan Betul banget. Ezio juga ter-take down. Ini adalah malapetaka untuk player-player dari NTT Pakuali. Last man standing kali ini masih berusaha untuk percobaan peruntungannya melakukan perdagangan depan. Tapi ternyata masih ada satu player dari Papua yang survive. Ini sulit sih, harus clutch dia. Betul, betul harus kelas banget. Kalau kita lihat di sini sepertinya Pakuali belum udah nggak ada lagi setup smoke-nya di sini. Dia udah nggak punya lagi utility berupa smoke, tapi udah kejepit banget sama player-player dari Papua. Dari sebelah kiri itu ada Di rush. ada Ijal, ada Gidora, tapi di sebelah arah lainnya juga ternyata ini nggak bisa. 3 lawan 1. Luar biasa sekali perjuangan dari anak-anak Papua berhasil mendapatkan WWCD di match yang kedua pada hari yang kedua ini di Sunhawk. Yes, betul sekali. Papua winner-winner chicken dinner di map Sunhawk.